Halo, eh, ini tanggal 17 Agustus, Independence Day ya, Merdeka. Nah, saya mau bercerita dan video ini buat reminder saya pribadi bahwa keinginan saya seperti orang yang saya temui kira-kira 2 minggu yang lalu kurang lebih ya. Satu hari sebelum saya bertemu dengan Pak Dr. Yosef, saat itu kita ngevlog bersama, itu kemarinnya saya ketemu orang ini. Beliau orang yang sudah umur 62, seorang pengusaha sukses ya. Kebetulan kok beliau tiba-tiba kok berbicara tentang nyeletuk saham dengan saya ya. Saya kaget, waduh. Terus lalu saya tanya portofolionya gimana gitu. Nah, ternyata beliau itu sama ya, dia itu nabung saham ya, menyisihkan uangnya waktu muda ya, ditabung ya, itu di BCA, terus akumulasi kerja, live-nya dia kerja akumulasi, dan dia itu sampai punya antamnya beliau itu di harga 300-an. Sampai detik ini tidak dijual, jadi mungkin sudah 10 kali lipat paling. Loh, saya tanya, loh kenapa tidak dijual? Ya, buat apa dijual, katanya gitu. Ini yes, dari dividennya aja sudah lunas, modalnya sudah kembali, malah beranak, saya dibelikan yang lain-lain ya. Nah, lalu beliau punya, sekarang lagi akumulasi BRI. Beliau sekarang lagi akumulasi BRI terus. Saya tanya, loh, kenapa nggak yang perusahaan swasta ngambil tuh untuk jangka panjang? Wah, nggak berani beliau. Katanya kalau mau jangka panjang, ambillah perusahaan BUMN, itu pasti nggak akan bangkrut dan bisa diwariskan. Kalau ngambil perusahaan swasta, ada risiko tentang politik, kebijakan politik yang mempengaruhi. Ya itu pikiran orang lama ya. BCA, Lus Antam nggak dijual, harga 300-an, dia dibelikan yang baru, lalu dia punya bumi di harga 50. Waktu harga 50, saya punya bumi yang harga 50 ya, Pak. Berapa tahun yang lalu, waktu bumi harga 50-an, dia beli banyak itu. Lah waktu saya tanya kan, loh Pak, lah waktu kan sempat 400 ya, itu sudah untung berapa kali lipat, kenapa nggak dijual? Aduh, biarkan aja. Buat apa juga jual, wong itu saya beli juga gratis kok dari dividen. Lagian juga ya buat warisan katanya, buat masa tua katanya gitu. Lalu dia juga punya HMSP harga sekitar 600 atau 500 ya. Jadi dia punya BCA, Antam, BRI. Sekarang lagi ngumpulkan BRI katanya, terus bumi harga 50-an udah dibiarkan aja, terus HMSP. Nah, beliau juga sempat itu ngomong, saya tertarik aman mineral, tapi keburu naik harganya. Maunya beliau tuh beli harga di 3.000-an sekian. Ya, tapi ya udahlah, nggak jodoh katanya gitu. Dan juga gudang garam juga, dia mau beli gudang garam, cuma momennya nggak pas, keburu naik duluan katanya. Ya udah dibiarkan. Jadi moral yang bisa saya tangkap
dari beliau ini ya. Jadi beliau ini dia menabung saham ya, bukan trading ya. Dia menabung saham, dia ada bisnis kerja. Akhirnya kan life expand-nya kan dengan berjalannya waktu semakin besar asetnya, dividen digulung, dibelikan lagi, berjalannya waktu ya, life expand-nya sudah tercover oleh dividennya ini. Dividennya saham-sahamnya kan mengasih dividen semua kan, hampir semua kecuali Bumi ya, mungkin Bumi belum nggak. Ini udah bayangkan Antam kayak terakhir kalau salah 200 ya dividennya, harga 300, waduh udah berapa persen. Jadi terus gulung terus. Kalau ya sekarang sudah enjoy life, nikmati waktu, udah wis ya, udah enjoy life lah gitu. Jadi itu satu orang ya, ini yang 2 minggu yang lalu saya ketemu dan saya tahu sendiri beliau orangnya seperti apa, real life saya tahu sendiri ya. Nah, jadi kalau saya tahu sendiri orangnya, real life-nya, nah itu saya mau mencontoh caranya. Karena saya tahu kalau di media sosial influencer ya mohon maaf, saya nggak percaya. Karena saya tidak tahu dia real life-nya bagaimana di belakang layar itu, kita nggak tahu. Influencer ya apalah, semualah. Apalagi yang dengan embel-embel Lamborghini lah, Ferrari lah, itu kan ngedukasi kaya dengan instan, kaya dengan cepat, karena dia punya kelas, punya membership, ya itu yang dijual. Pemikiran saya seperti itu kan, karena kan kita nggak tahu ya di belakang layar gimana. Nah, sedangkan beliau ini yang orang yang sudah sukses, bahkan mobilnya itu pun mobil yang masih lama, Mercy-nya itu mungkin Mercy yang sudah hampir 20 tahun yang lalu, nggak ganti sampai sekarang. Lalu Alphard-nya juga itu ya udah lama, Alphard-nya 10 tahun ada lebih oleh Alphard-nya itu, nggak mau ganti, ngapain ya, wong ya cuma pakai dalam kota begini-begini aja, malah sehari-harinya pakai Innova. Kalau ya orang-orang yang semakin begitu kan biasanya kan tambah gak mau mencolok kan. Nah itu satu ya. Lalu saya punya teman orang Malaysia. Nah ini beliau saat ini juga sama ya, umurnya 61 harusnya. Dan harusnya di bulan Agustus ini kita mau bikin adventure di Bali ya, selama 10 hari ya, tapi saya cancel ya, saya tidak bisa ikut. Dan akhirnya mereka cancel semua, tampaknya mereka cancel semua ini ya. Saya bilang kalau mau pergi aja, nanti saya bantu untuk ngatur arrange lah, itinerary-nya dan segalanya, ngatur semua. Cuma saya nggak bisa ikut karena saya kan kerja masih di pabrik, kerja 9 to 5 lah. Dan tahun ini kan hampir saya sudah ke Vietnam 4 kali ya. Cuti saya sudah habis sebenarnya. Nah, saya mau cerita tentang beliau ini ya, Pak Cik Sisiho ya. Nah, beliau ini salah satu pengusaha sukses di Malaysia. Dia adalah distributor resmi Solo, itu merek Singer mesin jahit dan produk-produk Singer itu sole distributor pertama di seluruh Malaysia. Jadi pengusaha oke ya. Begitu beliau umur 60,
bisnisnya dijual semua, ditutup. Ruko-rukonya itu disewakan, sudah nggak mau kerja lagi dan enjoy life. Nah, terakhir itu kan kita adventure di Ciremai itu 2024. Nah, 2024 itu beliau masih umur 59. Betul ya? Ya, 59. Nah, beliau berkata, Chandra, saya jual semua ini. Bisnis saya ini, saya sudah mau pensiun, saya umur 60, saya tidak mau kerja lagi. Dan tahu nggak penghasilannya dari mana? Kenapa kok beliau berani memutuskan seperti itu? Ternyata beliau juga nabung saham. Jadi semasa beliau kerja, Pak Cik Sisio ini kerja, punya bisnis, dia nabung saham. Dan dia kan tahu saya belajar saham terus kan, baca apa, terus dia kasih nasihat kan. Chandra, kalau kamu invest di stok, jangan trading, jual beli. Kamu maksimal kamu pilih 5 stok. Cukup 5-6 stok cukup. Tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak hasilnya akan nggak efektif, nggak kerasa gitu. Cukup lah, maksimal 5 katanya gitu. 5-6 lah. Nah, cari yang ada dividen, dia bilang gitu ya. Beberapa stok yang bisa menghasilkan dividen, dan perusahaan ini yang setiap tahun produknya itu akan ikut naik penjualannya karena ada inflasi dan sebagainya kan. Itu akan naik secara otomatis, dividennya itu akan naik. Nah, itu beliau ini kerjanya itu keliling dunia sekarang. Barusan ini dia suka adventure ya. Dia cycling, biking and camping ya. Biking and camping, jadi naik sepeda dan kemah itu di Norwegia selama 45 hari di Norwegia. Berdua ya sama partner adventure-nya ini, satunya ini pengusaha sukses juga, pabrik es krim. Nah, produknya juga terkenal juga di Malaysia, pabrik es krim. Masih umur selisih 4 tahun dengan saya, jadi 50 ya sekarang. Ciwe ya, itu udah dari beberapa tahun lalu nggak mau kerja. Bisnisnya, loh kenapa? Ya, buat apa ya saya capek cari kerja apa, besaran perusahaan. Ya udah jalan aja gitu. Dan mau enjoy life katanya gitu. Oh, ya dia juga sama. Sudah tercover, malah yang jiwa ini mobil mewahnya dijual semua. Sudah nggak mau. Terus dia beli sepeda motor buat bike touring apa, ditinggal satu. Kalau terakhir itu dia cerita itu Tesla saja buat istrinya. Jadi moral yang ada, cara investasi yang peluang besar bisa sukses ya seperti mereka ini. Kan kita investasi fungsinya itu kan ketika kita tua, tenaga kita sudah nggak ada, kita bisa hidup dari dividennya, ngover dari dividennya. Itulah tujuan investasi. Dan cara ini yang memiliki prosentase besar untuk berhasil ya. Karena tahun 2024 setelah saya dinasehati, sejak 2024 itu saya mempraktekkan
lalu saya memutuskan ada benteng portofolio, ada jejak di hari saya itu di Adaro. Saya membuat benteng portofolio di Adaro untuk buat emiten yang masa pensiun saya gitu. Saya kan dividen reinvest terus di situ. Dan beberapa yang growth, yang membeli anu. Nah, mereka ini yang menjadi role model saya ya, 3 orang ini ya. Jadi apalagi saya sudah saat ini saya kan sedang berpikir tapi saya lebih srek ya, istilahnya lebih srek. Tahun depan saya akan menjadi full time ya, nggak kerja saya akan full time dan hidup di Vietnam, Saigon ya, dengan istri saya, calon istri saya akan tinggal di sana dan saya akan mencoba menjadi full time ya, full time investor investing di stock market Indonesia ya. Ya, jadi mereka 3 orang ini yang menjadi role model saya ketika saya akan berumur 60 dan itu berarti 15 tahun lagi ya. Oke, saat itu di hari investasi ini, terutama vlog ini dan kesaksian saya berbicara dengan 3 orang ini itu yang mereka sudah sukses, itu akan menjadi role model saya, dan video ini menjadi reminder buat diri saya sendiri agar tetap yakin, terutama di saat market crash dalam, itu mengingatkan bahwa ada loh orang yang berhasil gitu loh. Ya, just simple, beli saja, nggak untuk jangka panjang kan. Kalaupun kamu mau trade, ya gunakanlah mungkin 5% dari portofolio atau maksimal 10% dari portofoliomu alokasi dividen ya. Alokasi dividen, misal kamu dalam 1 tahun memperoleh dividen 100 juta, ya 100 juta ini yang kamu buat modal untuk trading, swing trading atau apalah, nggak tahu lah gitu loh. Kalaupun yang ini misalkan 100 juta minus loss 50%, itu kan berarti kan hanya 5% dari dividen, bisa ke cover dari dividenmu gitu loh. Tahun berikutnya lagi kan lossmu ini kan bisa ke cover. Jadi secara portofoliomu ya tetap bertambah. Nanti manajemen resiko itu namanya ya. Jadi menarik ya. Oke. Jadi ya, saya mau jadi seperti mereka di usia saya yang ke-60. Itu berarti 15 tahun lagi ya. Oke, Pak Cik Sisiho, kamu role model saya. Oh ya, di lain waktu jika ada kesempatan kita bertemu lagi dengan Sisiho, saat itu saya akan membuat vlog tentang investasi bersama beliau ya. Terutama perjalanan investasinya beliau. Saya akan coba untuk bertanya, wawancarai sebagai di hari investasi ya. Oke, sekian.